Tepat pukul 16.00, pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini sesi live di GoPlay. Untuk mendiskusikan berbagai hal ya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat-sehat semuanya. Di sini di Bandung udaranya sekarang lagi hujan ya. Hari pertama puasa hujan, alhamdulillah, jadi nggak terlalu panas. Dan karena ini hari Minggu juga, semoga ini lebih mudah kita melewati tantangan-tantangan. Nah, ini acaranya edisi ngabuburit ya. Berarti kita sambil, kalau di bahasa Sunda itu istilahnya ngabuburit. Ngabuburit tuh menunggu buka puasa ya, ngabuburit. Nunggu bisa ngobrol, bisa bisa belajar, bisa ngaji, bisa baca buku, bisa, kalau dulu saya waktu kecil ngabuburit main layangan. Main layangan gitu ya, ngabuburit ya, menunggu buka puasa sampai beduk. Woi, beduk. Nah, lari ya. Nah, sekarang kita ngabuburitnya main layangannya nggak ada ya, nih yang ini main teknologi. Nah, saya akan cerita tentang toko musik digital. Kenapa toko musik digital, tentang teknologinya dan seputarnya gitu. Karena ya saya penggemar musik ya. Saya penggemar musik. Pemain musik amatiran. Bedanya amatir dengan profesional apa sih? Kalau profesional tuh ya, kalau main musik dapat duit. Kalau amatir main musik keluar duit. Nah, itu bedanya. Itu antara profesi dan hobi. Saya hobi. Jangan disalah loh, hobi juga kegiatannya juga banyak. Hobi juga serius. Ada orang yang hobi main sepeda, wah sepedanya lebih hebat daripada pembalap sepeda. Jadi saya hobinya hobinya mendengarkan musik, main musik juga hobi. Tapi satu hal yang saya suka itu entah kenapa ya, by accident ya. Musik yang saya suka itu yang memang agak sedikit berat, beraliran progressive rock. Itu mungkin karena saya waktu itu di keluarga yang banyak orang-orang yang gemar progressive rock, sehingga akhirnya saya senang progressive rock. Nah, berdasarkan itulah sebabnya saya senangnya mencari lagu-lagu yang terkait dengan musik-musik jenis yang saya sukai. Ternyata susah dong. Ya susah karena ya belinya di mana ya. Dan kalau dulu juga radionya juga yang memutar jenis seperti itu sedikit. Klasik rock masih oke lah ya, tapi progressive rock nggak ada. Progressive rock itu lagunya satu lagu 17 menit gitu, jadi ampun lah ya. Nah, baik. Nah, gimana ya? Untungnya ada toko-toko musik di Bandung ini yang menjual jenis-jenis musik yang saya sukai, yaitu progressive rock itu, ya. Nah, kemudian saya mulai tertarik segala macam mengumpulkan lagunya, ternyata susah juga gitu ya. Untung ada beberapa teman yang membantu, berbagi dan seterusnya. Tetapi juga saya kan punya teman-teman juga pemain musik ya, artis, pelaku ya. Gimana kehidupan mereka? Ternyata terseok-seok, mereka juga tidak mudah kehidupannya. Kenapa? Ya karena tadi ya, penjualan lagunya juga susah gitu ya. Penjualan lagunya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya ya. Nah, makanya saya mau akan cerita, sambil saya cerita ini saya akan pakai presentasi ya. Biasanya kayak gini-gini saya nggak pakai presentasi sih, langsung aja, jangan capruk. Kalau ada yang mau nanya silakan nanya ya, kalau ada yang ini langsung ya. Mari kita lihat. Baik, sekarang kita lihat ininya dulu ya, ceritanya dulu. Saya contohkan ya. Nah, jadi ceritanya ini masa depan toko musik digital ya. Apakah apakah seperti apa? Nah, kita masih lihat-lihat ya. Waduh, gimana ya? Kita mulai satu persatu dulu ya. Nah, satu persatu. Sebentar. Mana nih play saya? Ya, rada gaptek. Oke, ada. Nah, sekarang kita lihat dulu ya di dalam Indonesia ini ya. Kalau kita lihat ya, statistik Indonesia Januari 2021, udah telat ya. Ini kita sekarang Januari, Februari, Maret, April 2022. Ya, telat setahun ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 275 juta orang.
tetapi jumlah handphone adalah sekitar 350. Nanti ini ada kaitannya dengan jumlah lagu ya yang ini. Jadi 345 juta handphone. Dan ya jadi luar biasa ya pasar Indonesia tuh, pasar digital Indonesia tuh luar biasa ya. Ya inilah sebabnya yang saya sering cerita ke orang-orang bahwa Indonesia adalah tempat yang menarik. It's happening now in Indonesia. Tempat lain nggak ya kalau di dunia lain tuh? Kayak misalnya kita pikir tentang Singapura aja, pasar digitalnya sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia. Ya bayangin aja, 345 juta. Pasar Singapura paling cuma seluruh penduduk Singapura aja cuma 5 juta ya. Inilah sebabnya kita sangat menarik. This is how big we are gitu. Nah, tapi kita mulai dari segi entertainment and technology. Ternyata ketika kita menikmati entertainment itu bergantung pada teknologi ya. Tentu saja kalau kita bicara tentang film juga demikian ya. Orang-orang nonton film tadinya harus di bioskop gitu, sekarang bisa nonton lewat streaming. Nah, lebih spesifik lagi mari kita bicarakan tentang musik ya. Dunia musik di Indonesia yang mana sekarang menikmati musik itu tidak lagi lewat radio ya. Saya lagi pikir-pikir kapan ya terakhir saya dengerin radio ya di rumah. Saya rasanya udah nggak dengerin radio lagi di rumah ya. Jadi saya dengerinnya lewat apa? Kalau saya di depan komputer, saya dengerinnya lewat YouTube ya, Spotify. Saya cuma punya YouTube dan Spotify. Kebanyakan memang lewat YouTube ya. Dan juga saya juga punya koleksi lagu-lagu saya sendiri ya, yang pakai hard disk saya sendiri. Saya taruh di NAS, saya streaming sendiri gitu ya. Tapi inilah untuk menunjukkan bahwa teknologi itu sangat mempengaruhi dunia entertainment deh. Dunia entertainment ini kalau kita lihatnya juga gitu ya. Contohnya nih, ini iklannya iPhone kayaknya, iPhone. Baik, kita mulai dengan teknologi musik ya, musik. Kalau dulu musik dinikmati gimana? Ya orang harus duduk mendengarkan musik. Kemudian kalau mau direkam gimana? Nah, maka mulailah muncul yang namanya piringan hitam. Atau kalau di luar negeri namanya vinyl ya. Vinyl itu piringan hitam, bentuknya kayak gitu karena namanya piringannya hitam. Di saya itu ada nih contoh di belakang saya nih. Saya ambilin dulu ya. Ini adalah contoh piringan-piringan hitam yang saya miliki. Tapi yang ini cuma nggak tahu piringan hitamnya ada di mana ya. Nah, yang ini nggak tahu ada piringan hitamnya di mana. Yang ini sebentar saya tunjukkan ya. Ini dari album Genesis ya. Piringan hitamnya ada. Inilah yang disebut piringan hitam. Nih, berminyak, berjamur ya, karena jarang saya putar. Piringan hitam karena warnanya hitam. Vinyl karena ininya ini ya, bahannya dari vinyl. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini ada judulnya. Terus kemudian kalau ini saya nggak kelihatan sana ya, agak kelihatan sedikit ya. Ini agak kelihatan ya. Agak kelihatan beda-bedanya nih ada antar track itu ada kelihatan jaraknya ya. Jadi kalau saya mau laguin keberapa itu ada tracknya itu. Di situ ya. Ini di vinyl ya, dulu teknologinya seperti ini. Suaranya bagus luar biasa. Nah, yang menarik juga kalau dari vinyl bukan hanya soal itunya ya, di dalamnya juga ada cerita-ceritanya ya. Ya, jadi biasanya ada selain lagi ada bukletnya, ada cerita-ceritanya. Ini ada cerita tentang bandnya ya, ada lampunya gitu ya. Ada produsernya siapa, engineer siapa, pengarang lagunya siapa, semuanya ada di sini gitu ya. Ini adalah itu ya. Itu adalah vinyl ya, vinyl. Saya taruh dulu. Backgroundnya ya, vinyl. Itu adalah vinyl ya, vinyl record. Oke, kemudian vinyl ini tadi apa? Harganya ya dibilang mahal, dibilang murah ya sebetulnya ya. Jadi ini harganya tidak terlalu mahal, tetapi memproduksinya tidak setiap orang bisa memproduksi, sehingga akan menjadi susah untuk diproduksi, didistribusikan. Berikutnya adalah 8 tracks. Ini kita nggak ngalamin. Saya sempat ngalamin sendiri, cuma nggak nyambung banget ya. Dulu ada 8 tracks itu bentuknya kayak gini. Saya nggak punya playernya. Dulu sempat
ngelihat di mobil umum ya pakai e-track, masih track gitu ya. Nah, kita masuk ke zaman kaset. Nah, zaman kaset ya. Kaset. Nah, ini kaset kenapa? Karena kaset kualitasnya jelek memang dibandingkan vinyl tadi ya, dibandingkan piringan hitam. Tetapi kaset ini bisa diproduksi dengan murah, bisa diduplikasi dengan murah, bisa direkam dengan murah. Jadi untuk cost untuk melakukan duplikasi distribusi sangat murah. Kaset ini juga lebih tahan bantingan ya dari hal maksudnya produknya. Tapi kalau diputarnya berkali-kali, kaset ini lama-kelamaan menjadi rusak, menjadi jelek ya. Nah, jadi kalau kita balik tadi, kalau di dalam kalau kita bicara tentang toko musiknya, kalau dulu toko musik itu kita harus ke toko yang menjual piringan hitam, ya, vinyl. Ya. Di luar negeri umum ya, kita masuk ke toko musik membeli itu. Kalau di Indonesia jarang. Bahkan zaman dulu pun jarang. Tidak banyak orang yang memiliki pemutar piringan hitam dan toko yang menjual piringan hitam. Jadi penjualannya susah ya. Pemahaman saya di Indonesia musik itu masuk ketika zaman kaset gini ya. Jadi kaset ini mulailah adanya toko musik ya, dalam artian toko musik dalam bentuk toko kaset ya, toko kaset. Ada banyak-banyak. Kalau di Bandung ini yang terkenal dulu Aquarius ya, di Jalan Dago itu. Tapi ada toko kaset-kaset yang kecil-kecil yang punyanya satu orang ya, dia jualan kaset gitu. Yang lucunya tuh kasetnya tuh bisa ditukar ya. Nah, kaset, mari kita lihat kaset. Ini ada kaset ya. Tadi itu piringan hitam udah. Kaset. Nah, tadi Genesis yang ini ada nih. Nah, inilah yang membuat saya tetap musik progresif ya, rock, karena di Bandung ini ada bukan label ya, ada toko kaset ya yang namanya, yang mereknya Yes ini. Di Jalan Veteran dulu. Nah, dia membuat, nah kalau dilihat sekarang zamannya ini masuknya kelas bajakan ya, karena dia sebetulnya dari si piringan hitam itu kemudian dikopi ke kaset ya. Ini kayak gini tuh ya. Kaset ini ada ya. Yang ini jadi toko kaset menjual gini, kasetnya udah bulukan nih sekarang. Kasetnya udah bulukan. Yang Indonesia juga sama, ini tuh ada tuh. Ini buku ini apa kasetnya, Januari Christie. Krakatau. Nah, bentuknya tadi packagingnya bisa macam-macam ya, jual toko kaset. Nah, tapi yang menarik juga dari kaset ini adalah dalamnya ya. Nah, selain ada kasetnya tuh, ya kan ada kasetnya. Duk. Sebentar ya, selain kaset ada kasetnya. Sebentar saya lihat dulu kaset saya. Sebentar sambil ngecek ya. Nah, ini dia di kasetnya, di dalamnya ada ini tuh. Ada kertasnya. Nah, karena dulu nggak ada internet, liriknya ditulis di belakangnya. Kalau yang nggak ada liriknya gimana? Ya nebak ya. Ada liriknya gitu ya. Jadi gitu ya. Sebentar, ya, saya lihat dulu. Ya, jadi ini ya. Bawaan dalamnya Krakatau tuh. Jadi saya punya ini kaset Krakatau. Ntar masukin lagi dulu. Itu ya. Maka dulu saya kalau disuruh ibu saya selalu minta ini upah beli kaset. Kaset saya lupa harganya berapa ya, 1.500 2.500 rupiah ya, rupiah. Tapi nggak tahu ya, uang sekolah seingat saya itu 20.000. Jadi 1/10 uang sekolah ya. Aduh ya, ini ada kaset ya. Jadi kaset. Saya taruh dulu kasetnya di sini dulu ya. Kaset ya. Jadi mulailah kita bicara tentang toko kaset. Nah, toko kaset ya. Nah, ini koleksi kaset saya kayak gitu tuh. Di sebelah sana itu ada koleksi kaset saya. Kasetnya banyak ya. Cuma nggak ada playernya lagi. Koleksi kasetnya banyak tapi playernya nggak ada. Dan sebagian besar itu memang harus saya bersihkan lagi karena udah bulukan ya. Bulukan karena itu tadi ya, ditinggal belasan tahun, puluhan tahun, jadi kayak gitu ya. Jadi gitu ya, kaset. Jadi vinyl records, toko-toko musiknya ada di Amerika jualnya itu, di Indonesia jualnya mulai dari kaset ya. Saya ingat di Balubur itu ada toko kaset yang menarik ya. Saya beli kaset tuh, kalau nanti nggak suka boleh coba dulu di rumah. Kalau nggak suka besok bisa ditukar.
Aduh, itu karena memang tokonya kekeluargaan ya, toko kelontong kekeluargaan gitulah ya. Baik ya. Jadi itu toko kaset, toko kaset. Kemudian teknologi berubah lagi, mulailah kita bicara tentang compact disc atau CD. Bentuk tadi yang dalam bentuk, kalau kita lihat vinyl itu bentuknya mudah tergores ya, mudah tergores. Terus kalau suaranya juga tergantung ya, kalau kotor, mendem dan lain sebagainya. Kalau kaset semakin banyak diputar semakin mendem ya. Semakin mendem jadi susah ya. Nah, maka kita lihat mulai zamannya adalah zaman CD. Saya juga punya CD. Tuh, ini ada CD collection saya, raknya beda ya. Ini CD collection saya nih. Jurang Pemisah, Yoki dan Krisya. Yang jeleknya nih kalau ini casingnya ya. Casingnya tuh tutupnya sering lepas. Ya, jadi itu ada CD-nya ya. CD-nya gitu. Terus nih ada ini. Nah, yang menarik dari sini adalah apa? Kalau ini memorabilianya, ini ada tanda tangan dari Mas Yoki, tanda tangan asli ya. Dan ini sendiri memang ini salah satu album yang luar biasa ya. Nih, nah lagi pula ini ada sleeve-nya juga ya. Nah, ini ya yang membuat musik-musik dulu itu menarik ya, karena kita punya sesuatu yang bisa kita pegang kayak buku, ada yang bisa dipegang-pegang gitu ya. Ya ini juga gitu ya, kaset itu CD, dan lagi ini CD Krisna Balagita. Aduh, Mas Krisna apa kabar? Udah lama gak ketemu ya. Aduh. Ini ada ininya tuh. Sama tuh ya, ada ininya juga, ada sleeve-nya juga ya. Ada sleeve-nya. Tuh. Ya. Nah, maka mulailah berubah toko-toko musik di Indonesia menjadi toko musik, toko CD ya menjualnya. Jadi dia menjual CD dan juga kaset ya. Jadi biasanya toko itu sekarang menjual CD dan kaset tokonya. Taruh saya masukin dulu supaya nggak hilang. Ini sleeve-nya. Saya pindahkan lagi dulu. Ini koleksi CD saya pindahkan dulu ke belakang. Ya. Gitu ya. Baik ya. Kita bicara tentang compact disc. Maka toko-toko menjadi toko CD. Ya. Berikutnya lagi dunia berubah, mulailah muncul yang namanya MP3. Jadi tadi dari CD tadi kan dia bentuknya seperti itu, maka datanya disedot dijadikan file. Nah, bentuk CD tadi filenya itu gede-gede banget ya, kata-katanya kalau filenya itu WAV segala macam ukurannya gede-gede banget, atau yang ini RAW ukurannya gede. Maka teknologi MP3 itu melakukan kompresi ukurannya menjadi lebih kecil. Jadi sekitar 3-4 mega ya, filenya bisa diputar mainkan. Maka mulailah muncul apa ya dulu ya, industri tukar menukar di bawah tanah. MP3 mulailah muncul yang namanya Napster ya. Ini harusnya saya cerita panjang lebar tentang Napster ya. Maka toko musik berantakan dong. Jadi industri kayak ada cerita panjang ya, itu cerita tentang Interscope, perusahaannya Jimmy Iovine ya, yang dia produce banyak lagu-lagu, banyak segala macam, bangkrut dong, nyaris bangkrut. Kenapa? Karena orang menemukan cara yang lebih baik ya. Jadi kalau tadi bicara tentang vinyl tuh kualitasnya bagus ya, warm segala macam, kaset kualitasnya buruk, tetapi distribusinya lancar kemana-mana, sehingga kaset banyak dan dia bisa portable ya. Kalau piringan hitam kan nggak bisa di jalan, di mobil nggak bisa ya. Kaset di mobil bisa, maka kaset itu distribusinya banyak, kaset quote unquote bisa dibajak. Nah, mulailah kita bicara tentang industri bajak membajak dalam bentuk kaset ya. Toko musik banyak, toko musik yang menjual bajakan ya. Ini quote nanti kita soal industri ini kita bahas terpisah ya. Ini tentang ini kita bahas soal tokonya dulu ya. Toko musik menjual itu. Bagaimana dengan MP3? Sama juga ya, MP3. Maka setelah tadi ya muncul CD kualitas kan super bagus ya. Super bagus, memang dia ada sedikit rasa hilangnya dari vinyl, dari piringan hitam tuh warmnya hilang. Tapi kualitasnya terjamin dan dia akan terus sama kualitasnya. Si CD itu ya. Maka orang senang CD ya. CD itu kalau diambil filenya dalam bentuk MP3 ini ya, bentuk MP3. Sebetulnya filenya bisa dibentuk apa-apa saja ya. Salah satu yang hebatnya MP3 itu adalah memperkecil
memperkecil filenya, tetapi suaranya kedengarannya sama ya. Sebetulnya tidak sama persis, tapi terdengarnya sama ya. Jadi kedengarannya sama sehingga orang-orang senang MP3. Nah, MP3 awalnya itu hanya ada di komputer atau di jaringan internet. Maka orang yang dengarinnya itu dengan mendownload lagu-lagunya. Masih ingat kalau yang udah tua-tua zamannya Winamp. Masih ingat Winamp? Waduh ya, zamannya Winamp itu. Aduh, zamannya luar biasa itu ya. Nah, tapi orang download internet pun masih susah ya. Karena apa? Bingung. Ini tempat mendownload resminya seperti apa? Ada ceritanya si Jimmy Iovine itu dengan Interscope-nya, perusahaan label yang cukup besar waktu itu ya. Bukan cukup besar, besar lah ya. Kemudian bingung dia mau bagaimana gini ya menyikapi ini. Maka orang sangat memusuhi Napster, bahkan nanti si founder dari Napsternya itu dipanggil ya, dimasukkan ke sidang dan seterusnya ya. Si Sean Fanning ya. Kemudian nanti si foundernya si Napster itu nanti jadi investor atau foundernya, foundernya Facebook ya. Anyway, nah si MP3 ini mulailah kita bicara tentang bagaimana memainkan MP3 ini secara portable. Muncullah industri MP3 player. Jadi pemutar MP3 ini tidak hanya komputer tapi bisa juga lewat device yang memang desain MP3 player. Tapi tokonya nggak ada. Jadi tokonya mana? Tokonya nggak ada. Waduh, jadi saya pernah nanya ke mahasiswa itu ya, atau orang-orang, kalian dengerin lagu MP3 kaset atau piringan hitam? MP3 gitu. Piringannya apa? Di handphone. Downloadnya di mana? Bajakan. Dari sini. Jadi kalau dulu di tempat ya, di beberapa tempat di kota-kota itu ada yang jual CD kompilasi MP3 dengan kualitas acak adut ya, bajakan banyak sekali. Jadi nah ini dia ya, artis-artis tidak mendapatkan royalti yang sesuai. Gitu. Tapi kemudian muncullah yang namanya iTunes ya. Jadi si Apple ini rada gila. Nah itu zamannya saya membuat toko musik digital. Tapi nanti ya itu saya cerita tentang sayanya nanti ya. Tapi ini cerita tentang toko musik digitalnya si iTunes-nya itu ya. Jadi si Apple akhirnya membuat toko musik digital. Dia membuat iTunes dan iPod. Tentu saja diketawain orang-orang dong. Ngapain kamu buat toko musik digital? Toh orang-orang bisa download ya, semuanya dari internet bisa download segala macam. Ngapain kamu buat toko musik digital? Ya. Mana ada orang yang mau beli lagu yang mana itu semuanya bisa di-download di internet. Kok mau beli lagunya gitu ya? Jadi ada orang yang mau beli lagu nggak? Kan bisa di-download dari internet. Gratis. Ya lewat peer-to-peer sharing, MP3 segala macam. Jadi si Apple tuh bisnis plannya kalau nggak salah dulu $1 ya, seingat saya $1 per lagu. Dia bilang oke, by 6 months ya, 6 bulan akan ada 1 juta lagu yang didownload selama dalam kurun waktu 6 bulan. Ya jadi 6 bulan. Jadi kalau dikali dengan kata lain gini, $1 1 juta dan akan ada 1 juta lagu didownload dalam rangka dalam in a time span atau in a lifetime atau in 6 months there's going to be 1 million songs downloaded. Kira-kira bahasa Inggrisnya gitu. Ini rada ngacaprung. In 6 months there's going to be atau there are about 1 million songs MP3 songs downloaded from iTunes. Nah dia bilangnya begitu, diketawain orang. Mana ada orang mau download gitu ya. Launching lah iPod dulu ya, iPod dan iTunes secara bersamaan. Dan mana itu iTunes bisa dalam bentuk iPod device-nya, iTunes tokonya, dan ada iTunes aplikasi di Mac juga. Dan ternyata balik modal dalam 6 hari dong. Bisnis plan-nya 6 bulan ya, akan break even 6 hari udah ada orang yang download dan 1 juta lagu yang download. Dan revenue-nya apa? $1 juta. $1 juta dalam waktu 6 hari. Masuk akal kan ya? Kalau dulu dibilang orang nggak ada yang mau. Kenapa sih orang masih mau download ya? Karena lagu yang ada di dalam iTunes itu dikurasi dengan kualitas yang baik ya. Terus ini juga namanya ya, tag-nya itu dibenerin ya. Kalau orang dulu yang downloadan ya, kalau downloadan itu kalau lagu tuh track nomor 1, track 2, track 3. Lagunya ada sih lagunya, tapi track 1, track 2, track 3 gitu ya.
Nggak ada itu lagu-lagunya namanya siapa. Nah hebatnya si iTunes dulu, si Apple itu ya, lagu-lagunya dia kurasi. Ini kasih apa cover ini ya covernya, tampilkan cover dari albumnya, kemudian juga lagunya juga ada jelas siapanya dan seterusnya. Jadi ternyata orang mau, membeli itu ya. Oke ya. Nah, maaf, maka muncullah kemudian toko-toko musik, quote unquote toko-toko musik. Dan ini yang ada sekarang ya, ada seperti ini. Pertanyaan, Indonesia ada atau enggak? Nah, sekarang saya balik ke sini dulu ya. Waktu dulu saya tanya kepada orang-orang yang saya kenal ya waktu itu, kan orang-orang dengerin di mana Anda mendengarkan lagu? Sudah berubah, orang mendengarkan lagu di handphone atau device ya, MP3 player. Saya dulu sampai punya banyak MP3 player tuh dari buatan luar negeri macam-macam ya. Mulai dari buatan yang unknown brand sampai yang mereknya keren ya, sampai ke iPod saya punya ya, iPod mini ya, tapi nggak tahu ada di mana sekarang ya. Sekarang pertanyaannya, where do you get your MP3s ya? Lagunya lagu digitalnya dari mana? Nah, bayangkan tadi, kita balik lagi ke awal tadi ya. Ada 300 juta handphone di Indonesia. Saya selalu nanya, ada berapa lagu di handphone kamu? Katakanlah ada 10 lagu aja ya. Ada 10 lagu di handphone. Yang mana tuh biasanya enggak satu lagu, satu handphone tuh biasanya kan sekarang memori gede segala macam ya. Kalau lagunya di-download itu satu handphone tuh bisa ada 20, 50, 100 lagu gitu ya. Assuming hanya ada 10 lagu. Maka kalau kita kalikan ya 300 juta handphone kali 10 lagu 3 miliar lagu. Sementara itu toko musik klasik ya, toko musik konvensional tutup. Nah ini kita melihat gini ya. Jadi ada pasar, setidaknya pasar untuk 3 miliar lagu. Mau mendapatnya dari mana? Ya, nggak ada tokonya ya, nggak ada tokonya. Jadi ini nggak ada orang yang jualan ini. Ya. Jadi kalau disalahin orang, kamu ambil beli lagu bajakan, ya dibilang nggak ada tokonya pak. Nah terus saya gimana dong, nggak ada tokonya gitu kan ya? Ya gimana lagi ya, gitu ya. Jadi nah ini dia menjadi masalah ya, gitu ya. Oke, sekarang kita bilang lagi, oke ya. Nah, jadi ini adalah yang menjadi masalah adalah toko musik digital ada pasarnya, tapi kok nggak ada yang orang buat toko musik digital. Akhirnya ya gitulah ya, saya nekat juga. Nah, waktu itu akhirnya saya membuat toko musik di Blitz Megaplex. Itu namanya Digital Beat Store atau DB. Nah, ini ceritanya panjang. Singkat kata ini toko musik saya yang ada di Blitz Megaplex Paris Van Java. Jadi kalau Anda pergi ke Paris Van Java dulu ya, bukan sekarang. PVJ, Anda pergi ke PVJ, ada bioskop Blitz Megaplex. Nah, lantai 2-nya itu ada toko musik digital yang kayak gini. Ini foto-fotonya. Jadi, nah pada zaman itu yang menjadi masalah itu adalah network masih lambat di Indonesia, jaringan internet lambat. Tidak ada micropayment, belum ada seperti sekarang. Dulu internet itu masih GPRS dan per bytes-nya masih lambat ya. Jadi kalau kita download satu lagu yang ukurannya mungkin 3 atau sampai 4 megabytes ya, MP3 yang kualitasnya rendah aja ya. Maka kalau pakai GPRS itu bisa 3 hari 3 malam. Harganya bisa jatuhnya 50.000 itu kalau nggak putus. Kalau putus disconnect harus ngulang lagi. Jadi mahal sekali ya untuk melakukan itu. Maka toko musik digital ini ya, toko musik Digital Beat Store ini. Nah, Anda sama seperti kalau sekarang ya browsing lagu-lagunya di terminalnya ini gitu ya. Nanti kalau Anda suka, Anda klik ini terminalnya ini touchscreen ya, Anda klik masukin keranjang beli shopping cart-nya. Jadi itu ini kayak gini, Anda dengerin masukin shopping cart, kalau Anda suka, kemudian Anda pergi ke counter di ujung sana itu ada counter, Anda serahkan flash disk Anda atau handphone Anda, kemudian Anda bayar. Maka uang langsung, tidak perlu micropayment ya, cash and carry, tidak perlu download lagu, langsung ditransfer ke handphone atau flash disk ya, jadi dulu kayak gitu. Nah, toko Digital Beat Store ini dulu sempat ada di PVJ dan Grand Indonesia, dulu di Grand Indonesia juga ada. Pacific Place waktu itu sedang dibangun tokonya ini, kemudian kami tutup ya, jadi sekarang sudah tidak ada lagi Digital Beat Store.
Dulu pun hanya sebentar, mungkin saya lupa 2-3 tahun ya di Blitz Megaplex gitu ya. Jadi itu adalah ini sebenarnya toko musik saya yang kedua ya, toko musik digital saya. Yang pertama gagal layu sebelum berkembang, ini toko musik digital saya ya. Jadi toko musik digital fisik, tokonya Brick and Mortar ya, tokonya fisik. Meskipun komoditasnya barangnya digital, tokonya fisik ya. Karena masih belum ada, networknya belum bagus dan micropayment belum ada. Kalau sekarang download 3 mega MP3 bahkan gitu kan gitu download video pun oke ya. Terus pembayaran sekarang bisa pakai QRIS memungkinkan ya. Gitu ya. Kemudian ini adalah versi keempat Insan Music Store, ini sama ya dengan yang tadi dengan Digital Beat Store, tetapi ini semuanya mau online ya. Ketika network sudah mulai jalan, maka kami mulailah membuat Insan Music ini .id ini ada di internet. Internetnya no problem. Nah, pembayarannya pertama kali kami kesulitan. Akhirnya pembayarannya hanya bisa menggunakan waktu itu hanya bisa pakai mobile, pembayarannya dari Mandiri ya, Mandiri ya. Mandiri karena backendnya adalah Mandiri e-cash ya, dari Mandiri e-cash dulu. Gitu ya. Kemudian jadi kerjaan saya apa? Nah, ini toko musik saya yang ketiga ya. Jadi kerjaan saya nih di pinggir jalan kayak gini nih. Dulu ini zamannya Car Free Day. Ini kalau ini di Bandung Car Free Day, itu foto saya di pinggir jalan ya, pakai ini sign MP3 legal Insan Music Store. Nah, jadi saya nyariin band waktu itu yang mana ini ya, kalau mau bergabung di situ saya colokin orang-orang. Kalau di Bandung kan bukan Mas ya, tapi punya band nggak punya band. Oh, malu dong, masa punya pakai kaos band, nggak punya band gitu. Jadi saya mencari band itu di pinggir jalan ya, dan cukup lumayan oke. Nah, tapi lagi-lagi kami juga memiliki masalah waktu itu, micropaymentnya belum ada juga cara pembayarannya. Gimana cara pembayarannya? Ya. Jadi kami setiap minggu di pinggir jalan gitu ya, nah kayak gini ya, dikejar Satpol PP gitu. Jadi kami yaitu kerjaan ngamen di pinggir jalan sambil punya band. Nah, langsung didaftar di situ, masukkan online. Lumayan dapat banyak juga bandnya di situ. Cuma yaitu tadi ya, yang belum ada waktu itu adalah pembayarannya. Jadi kerjaan saya selain main band pinggir jalan juga main band di panggung-panggung. Tapi tadi ya amatir ya. Jadi kerjaan saya main band lah. Sekarang ini udah 2 tahun nggak manggung. Berapa bulan yang lalu manggung ya, tapi masih terbatas ya karena masalah COVID ya, jadi jarang manggung lagi. Dulu setahun bisa berapa? Bisa 30 atau 40 kali manggung. Jadi setiap bulan manggung 2-3 kali ya. Gile ya. Oke, nah kemudian sekarang ini kita mulai pembayaran yang baru lagi. Orang bicara tentang blockchain. Maka sekarang kami mulai melakukan pembayaran juga bisa menggunakan dengan IDRP. Ya, ini ya, private ya. Jadi sekarang ini contohnya ya, kalau kita beli lagu, kemudian kita klik, kemudian dari lagu itu kita download dan kita menggunakan IDRP untuk membantu pencatatannya. Ya. Jadi blockchain digunakan di belakang, tetapi hanya untuk proses pencatatan ininya aja ya, pembelian. Nah, kedepannya gimana? Kedepannya apakah kita musik-musik kita ingin kita blockchain kan? Sekarang orang-orang bicara tentang NFT ya. Apakah lagu-lagu kita akan kita NFT kan? Dan juga sekarang pembayaran sudah memungkinkan dengan QR code ya, QRIS dan seterusnya. Nah, ini menjadi masa depannya yang mungkin ya gimana ya? Kita lihatlah ya. Tapi ini ada push yang mendorong kita untuk melakukan pivot ke sana ya. Jadi kita lihat sana. Feature apakah ini ya IoT devices ya, nanti jualannya juga ada devices, hologram dan seterusnya. Nah, sebentar saya balik lagi ya. Nah, balik lagi. Begitulah ya cerita singkat saya tentang ceritanya setengah jam ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oh iya, dari tadi juga kalau ada ini ada Miko, ada Helmi sudah hadir. Yes. Sekarang waktunya untuk kalau tanya jawab, sebenarnya bukan ada waktunya sekarang, dari tadi juga udah boleh tanya jawab. Namanya juga ngabuburit ya sebetulnya. Kita pengennya ngobrol tapi bentuknya kayak gini.
Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau apa. Kalau gini bertanya gimana ya? Oh iya, tanyanya bisa pakai chat di situ ya. Harusnya ini juga saya streamingkan via apa lagi ya, channel-channel lain supaya bisa nanya juga bisa langsung nanya ya. Bisa maksudnya dengan voice ya, dengan suara. Gitu. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Tapi saya membutuhkan pertanyaan. Atau kita pun putar lagunya dulu ya. Kalau putar lagunya gimana dong nih ya? Nanti, nah itu dia. Saya masih soal bisnis lagunya. Ini saya bicara tentang tokonya ya. Yang mau saya bahas tadi ini adalah tokonya, toko musik digital. Jadi kita balik lagi ke kondisinya tadi ya. Kalau masih ingat tadi yang saya ceritakan bahwa kita itu punya potensi luar biasa ya. Contohnya di Indonesia ini. Nah ini ya yang saya share lagi sebentar. Mana ini saya? Oke. Sebentar toko musik digital saya sebentar ya. Mana nih? Oh, ini dia. Up. Ya ini ya, ini aja ya, saya indikan dulu ya. Mana sih ini? Layar saya tertukar ya. Oke, nggak apa-apa. Nah ya, yang tadi ya di Indonesia ini ada pasar ya sebesar 3 miliar ya. Tapi tokonya gimana ya? Masa saya pengen satu bagian dari 3 miliar ini. Kalau lagunya saya jual ya ini ya, kalau ini jual beli lagunya ya, misalnya jualnya itu Rp5.000 kali 3 miliar berapa? 1,5 triliun. 1,5 triliun kan ya. 1,5 triliun masa nggak ada toko ya? Ini pasarnya 1,5 triliun loh. Masa nggak ada yang buka toko ya? Oke, ada pertanyaan Pak, kalau insan musik misalnya jual musik, tapi filenya tidak diprotek ya Pak, karena nggak bersama dengan playernya. Iya, betul. Nah, ini soal ini ya, copyright, copy protection ya, copy protection. Saya ambil contoh. Nah, oh iya itu, piringan hitam, kaset, CD, ini apakah ada protectionnya? Tidak ada protection. Tapi kan orang harus punya fisik digitalnya, betul. Tapi kan kopi ini nggak ada protectionnya. Nah jadi agak kurang fair juga kalau orang mendistribusikan CD tidak ada protectionnya, tetapi saya yang mendistribusikan filenya harus ada protectionnya. Kan bisa aja nih, kalau saya artisnya ya berjualan lewat CD, kemudian di-rip, diambil, kan nggak ada protectionnya juga. Jadi saya termasuk yang tidak terlalu setuju dengan copy protection ya. Kenapa saya beli ini? Misalnya meskipun sudah bisa tadi ya iTunes. Kenapa kok iTunes masih ada orang mau download iTunes meskipun download lewat MP3 gitu? Karena ada pasarnya memang. Ya jadi dan iTunes pun dulunya ada 2 jenis juga ya, yang diproteksi dan tidak diproteksi gitu ya. Yang ada kalau diproteksi itu maksudnya ada Digital Rights Management-nya, DRM-nya gitu ya. Sehingga kalau saya download lagu gitu ya, misalnya saya download satu lagu MP3-nya itu kalau saya kasih ke orang lain dia bilang nggak bisa, ini harus di-download, harus di-play di musik gitu. Dan juga ngeselin ya kalau saya misalnya download lagu ya, hanya boleh saya play di komputer saya atau di handphone saya yang ini. Kalau saya mendengarin dari handphone yang lain nggak bisa, susah ya. Jadi apa ya, nature dari si penikmatnya itu nggak suka dengan begitu ya. Jadi nggak suka. Jadi kalau orang selalu pikir, wah nanti lagu saya dibajak, gini ceritanya. Assuming Anda asumsikan ya, Anda punya satu lagu, terus Anda protek supaya nggak dibajak. Orang pada beli, tapi yang beli hanya 1.000 orang. Oke lah, Anda kasih kali 5.000 perak satu lagu dikali itu ya, 5 juta dibagi-bagi dengan harga gini, mungkin Anda dapat ya setengahnya lah, katakanlah 2,5 juta rupiah. Dah. Satu lagu, ya udah gitu ya, pasarnya cuma 1.000 itu. Tapi kalau Anda misalnya lagunya ya bisa di-download segala macam, orang mau ini segala macam, tidak ada copy protection, dibajak. Oke lah, lagu Anda itu yang nge-download 1 juta orang. Ini tadi cuma 1 juta orang yang bajak ya. Bukan bajak, yang nge-download. Dari 1 juta itu katakanlah 10% aja. 10% bayar. 10% dari 1 juta itu 100.000 ya. Atau jangan salah 10%. 1% aja dari 1 juta. 1 juta 1% itu berapa?
10.000 ya, 10.000 kali jadi 10.000 yang bayarnya 10.000 sudah jauh lebih besar. Jadi dengan adanya teknologi itu kita membesarkan pasar, gitu, membesarkan kuenya. Ya, jadi jangan takut dibajaknya pasti banyak. Tapi pasar Anda juga lebih besar, ya. Nah, jadi itu hitungannya paling gampangnya gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi saya masih termasuk yang tidak setuju kepada digital rights management. Ya. Oh iya, jadi kaset itu tidak ada proteksinya. Iya, nggak ada. Oh, ada dulu yang kaset yang ada copy protection tapi nggak laku juga. Jadi iya, masa saya harus play ini harus di mesin saya, susah ya. Jadi di CD-nya ini ada playernya. Tapi kalau saya mau taruh di radio, di mobil misalnya nggak bisa di play kan kacau juga, nggak mau kan ya. Helmi, bagaimana pandangan Budi tentang NFT musik yang sekarang lagi rame? Nah ini dia, ini yang kedepannya ya. Ini menurut saya NFT itu masih tentang musik ya, NFT. Agak sedikit berbeda dengan lukisan ya. Kalau saya punya lukisan kayak lukisan, di situ ada lukisan ya. Lukisan itu dibuatnya 1, 2 gitu ya. Kalau lukisan itu dibuatnya cuma 1 biasanya cuma 1 ya. Dan kalau saya jual lukisan ke seseorang karena 1 harganya bisa mahal, eksklusif karena memang dia pemiliknya cuma 1 lukisan. 1. Jadi kalau di NFT kan masuk akal karena 1 orang yang punya itu 1 orang. Lukisan katakanlah saya buat versi digitalnya juga ya. Ya saya pengen membuat ya beberapa orang memiliki lukisan saya eksklusif, 10 orang lah atau apa gitu. Tapi kan lagu tidak. Saya tidak ingin membatasi jumlah orangnya. Saya ingin sebanyak-banyaknya orang punya akses kepada lagu saya. Ya jadi kalau misalnya saya buat lagu, saya NFT-kan 10 lagu aja misalnya. Yang dengerin 10 orang. Kemudian sama 10 orang itu dikekepin gimana? Nggak didengar-dengerin. Kan kesel saya. Sebagai artis saya pengen semua orang denger lagu saya. Ya, kalau perlu bajaklah, kalau macam yang penting dengar. Kan kalau artis itu butuh popularitas, semakin banyak orang yang nyanyiin lagunya, terus semakin seneng ya. Tentu saja pengen dapat penghargaan dari situ, tapi seneng. Jadi kalau NFT, pengennya jumlahnya banyak malah. Kalau bisa buat NFT untuk lagu yang sama, dibuat serinya menjadi 1 juta. Kalau dia pengen penggemarnya banyak lagi ya, misalnya ada 50 juta. NFT 50 juta mendingan gak NFT aja berarti. NFT 50 juta kopi untuk lagu yang sama. NFT kayaknya nggak gitu ya, sebetulnya bisa ya, tetapi itu bukan cara yang efisien ya untuk melakukan digitalisasi ya. Harusnya ada cara lain yang nggak pakai gitu, bukan NFT itu. Karena kalau NFT itu tadi ya lebih ke arah yang eksklusif gitu, tapi kalau yang banyak gitu. Ya. Jadi menurut saya belum Mas Helmi, NFT nggak cocok di situ. Tetapi sebagai bukti kepemilikan misalnya saya memiliki lagu ini ya, misalnya saya punya album ini albumnya ini, nah ini kan ada tanda tangan dari Mas Yoki segala macam. Ini pantas untuk di NFT kan, album ini memang khusus untuk saya. Tetapi Mas Yoki juga harus punya album-albumnya ini yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Kalau enggak kan ini lagunya berarti album Jurang Permisahnya ini kan ini album bagus by the way. Hanya saya aja, misalnya wah ini NFT punya saya, nggak boleh orang lain dengar. Rugi bagi artisnya kan, artisnya pengen ini dengan supaya kalau semakin banyak orang yang dengar semakin enak gitu kan ya. Jadi kalau artis sebetulnya kalau saya lihat ya, dia lebih senang orang dengar lagunya banyak ya, nanti bagian dari nontonnya, manggungnya bayar. Jadi produk is free, service bayar. Nah bisa seperti itu, model bisnisnya bisa berubah lagi ya. Jadi gitu Mas Helmi. Jadi NFT sebetulnya menurut saya kurang cocok ya. Makanya itulah sebabnya saya toko musik digital saya belum pivot kepada NFT karena gitu ya. Kemarin saya tahu ada yang sudah mulai itu ya. Netra ya. Mas Dewa Bujana ya. Udah lari ke sana juga gitu ya. Saya sih bisa aja ya, cuma masih belum jelas ya. Meskipun sudah didorong ya oleh teman-teman di berbagai ini ya, tim developer kripto udah bilang Pak Budi tolong ya saya pikirkan dulu ya, karena menurut saya itu nggak scaling ya, nggak scalable ya NFT. Nah, tapi nanti ya kalau kita bicara tentang NFT, nanti NFT-nya itu ada utility di atasnya, nanti kita bicarakan terpisah. Tapi saya masih belum yakin NFT gitu ya. Lagi pertanyaan dari Miko, kalau insan musik apakah ngejar lagu-lagu yang belum terkenal atau mungkin kerjasama dengan asosiasi yang pegang penyiar? Sebetulnya kita nggak membatasi ya, sebenarnya insan musik itu nggak membatasi kita harus siapa, nggak, siapa saja bisa, baik langsung dari individual artis musisi ataupun dari biasanya kan ada manajemen atau apa yang menangani
10 artis, 20 artis sekaligus, boleh aja. Selama ada pihak yang legal menangani nggak masalah sih yang bantu itunya. Ya. Kalau dari segi insan musik nggak masalah. Sebenarnya kita nggak oh ini hanya indie segala macam, enggak. Dulu pun waktu kita Digital Beat Store juga ada band-band juga yang sudah mainstream ya. Band Rumah Sakit itu ada waktu itu di situ ya. Sekarang cari lagu band Rumah Sakit juga susah ya. Gitu ya. Oh maaf, oke. Royce nanya, dengan konsep streaming seperti sekarang, apakah kedepannya nggak ada kepemilikan fisik? Nah, jadi streaming ya, ternyata kemarin juga ada orang yang pengen gini, kalau streaming itu biasanya dilakukan ketika lagi streaming gitu ya. Jadi streaming kalau yang sifatnya kayak Spotify harus nyari-nyari dulu, mungkin bisa ya, tetapi kemarin tuh ada orang-orang juga yang masih ingin memiliki, pengen punya lagunya lah gitu, pengen punya lagunya. Nah itu dia yang kita mesti bilang punya lagunya tuh maksudnya gimana gitu, ya. Jadi itu satu. Yang kedua, di streaming pun masih banyak orang yang belum bisa melakukan streaming, mendengarkan lagu-lagu tertentu yang mungkin platform streamingnya tidak punya deal dengan artis yang bersangkutan. Jadi masih ada kepemilikan juga, masih ada, saya langsung beli lewat artisnya juga ada yang kayak gitu ya. Jadi ada yang gitu. Terus yang berikutnya lagi waktu itu streaming apalagi, oh ya streaming lagi-lagi gini model bisnisnya kan, yang ini kita masih bingung ya kemarin. Kalau saya didengerin lagu saya, misalnya tadi ya, lagu saya baru didengerin 20 detik, itu termasuk dianggap dibayar atau enggak gitu ya. Nah, kalau di download kan udah jelas, begitu Anda download ya download gitu ya. Jadi udah ini ya. Kalau 20 detik di streaming udah masuk bayaran belum gitu ya. Atau kalau orang dengerin stop di tengah-tengah gitu ya. Ya harusnya sih udah ya, nah, saya nggak tahu. Yang berikutnya lagi kemarin juga masih juga bergantung kepada platform streamingnya. Artinya saya nggak tahu berapa orang yang mendengarkan lagu saya, karena nanti tergantung dari platform streamingnya, gitu ya. Nah, terus satu lagi yang tadi mungkin dikaitkan dengan NFT ya, NFT ada utilities dan segala macam. Streaming tuh nggak ada gini-ginian juga. Sekarang orang tuh masih pengen kembali lagi orang ke vinyl segala macam itu karena pengen fisik, pengen ada bacanya, pengen ada sesuatu yang dipegang. Mungkin tidak harus bentuknya fisik seperti ini, mungkin digital juga ya. Jadi streaming itu sekarang masih ada masalah juga tadi ya. Meskipun dia sudah bisa memecahkan beberapa hal, sih ada masalah juga. Streaming juga menjadi masalah ketika kita berada di tempat yang nggak ada sinyal. Ya, misalnya lagi camping gitu ya, camping nggak ada sinyal, kita pengen dengerin lagu ya, nggak bisa juga. Gitu ya. Ada tanya Bob Hardian, kira-kira bisnis model baru ke depan di industri musik seperti apa, Kang? Nah ini yang kita masih belum tahu ya. Kalau secara prinsipnya tuh kalau saya melihat itu kan sekarang mirip seperti Linux ya, open source gitu. Kalau open kan dulu kan ya, orang jualan software, jualan segala macamnya. Kalau dengan model Linux katakanlah ya, Linux itu kan softwarenya gratis, dalam bahasa Indonesia gratis, artinya free ya, free-nya luar negeri, gratisnya Indonesia kan katakanlah ya. Lepaskan kita ada yang GNU segala macamnya. Linux softwarenya gratis tapi instalasi banyak, training bayar, instalasi bayar, modifikasi bayar gitu. Jadi produk gratis, servicesnya bayar. Nah, musik juga bisa begitu. Lagunya gratis tapi kalau nonton saya bayar. Jadi manggungnya dia lebih bayar. Kalau saya terkenal kan orang kan manggil saya sebagai manggung ya. Misalnya saya jual lagu sini nggak tahu berapa, tapi kalau manggung misalnya Pak Budi manggung, misalnya saya band terkenal ya. Saya nggak tahu sih band terkenal berapa ya. 75 juta misalnya manggung, atau 50 juta manggung ya untuk satu sesi manggung dengan berapa? 5 lagu, 10 lagu. Kan berarti dia lebih menguntungkan gitu, satu jreng itu 50 juta ya, meskipun mungkin ada kalau dihitung waktu kos segala macam saya nggak tahu ya gitu gimana ya. Artinya ada model baru yang dia bilang lagunya gratis, manggung bayar. Kemudian merchandise seputar lagu tersebut juga bisa jualan lagi. Jadi dia nih bisnisnya bisnis popularitas ya, ketenaran. Kalau dia tujuannya adalah gitu tadi ya, menjadi terkenal, kemudian dia panggil kayak siapa lagi ya? Siapa ya dulu yang terkenal gitu. Karena kadang-kadang kalau jualan lagunya saja itu duitnya ya segitu-segitu saja gitu ya. Jadi itu mungkin bisa dipikirkan lagi ya, model open source gitu di dunia software, ini model open source di dunia musik ya. Ya, jadi lagunya boleh dengarkan, boleh download, nontonnya bayar. Oke ya.
Wah, Tulus kabarnya 150 juta untuk show 5 lagu tuh kan. Kalau 150 juta download MP3. MP3 harganya 5.000 perak, 150 juta tuh dapat download MP3 berapa? Banyak ya? Banyak ya? Betul ya? Coba tanya lagi, Miko, batas lagu yang bisa dijual di insan musik apa batasnya? Misalnya ada orang yang baru mau jadi band, apakah nggak ada batasannya selama orang itu memiliki apa ya hak atas lagunya. Sebagai contoh, misalnya Miko buat lagu ngarang sendiri, dia upload tempat saya bisa nggak? Bisa. Kan Miko sendiri yang buat. Yang nggak boleh, nah misalnya questionable itu misalnya saya nyanyiin lagu orang lain. Nah, saya upload. Nah, itu nggak boleh karena saya harus menunjukkan bahwa saya punya hak, punya rights tuh. Nah, itu yang susahin di situ ya. Cover nggak boleh kalau cover karena itu bukan lagunya dia. Gitu ya, Riko ya. Oh, Tulus kabarnya ini kemarin yang dibatalkan ya, yang di Bandung. Oh, nggak tahu itu ya saya itu yang kayak apa tadi. Oke, ada lagi silahkan. Kita masih punya 9 menit terakhir sebelum kita sudahi karena kita menunggu buka puasa. Jangan sampai nanti gara-gara nonton ini malah nggak bisa buka puasa. Gitu ya. Jadi balik lagi ya. Saya nggak tahu menurut Anda bagusnya saya pivot nggak ke NFT atau satu lagi. Metaverse. Nah, tadi juga sama ya, gabungan gitu. Ini saya kemarin lihat-lihat juga di ini tempat Metaverse ya, saya masuk ke Sandbox ya. Di situ ada satu tempat yang memang ada orang yang muter lagu di situ, lagunya dia gitu ya. Ada satu tempat yang muter juga, tapi apa ya? Saya belum tahu, karena saya belum masuk ke tempatnya Snoop Dogg ya. Saya waktu masuk ke tempatnya Snoop Dogg, tapi rasanya waktu itu nggak ada musiknya, maksudnya nggak lagi show atau apa gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain bisa juga lagu gratis, nontonnya bayar. Nah, waktu itu ada yang bilang, Pak Budi kalau dengan NFT enaknya ya, misalnya dengan NFT ya. NFT misalnya saya beli lagu ya, misalnya lagu tadi, satu beli lagu, tapi itu NFT, jadi lagunya memang NFT-nya hanya sebagai bukti, tapi bukan berarti membatasi tadi. Jadi misalnya saya, band gitu ya, misalnya saya buat 1 juta lagu juga nggak masalah ya. Saya tinggal mint lagi. Ini sekarang masalahnya cost untuk mintingnya aja yang mahal ya, tapi assuming cost untuk minting murah ya, membuat NFT-nya murah, maka setiap orang yang membeli lagu saya, mendownload segala macam, dapat NFT-nya. Nah, dengan NFT yang saya itu, nanti kalau misalnya masuk ke Metaverse ya, terus masuk ke booth-nya saya, mau ikut nonton, nah pakai NFT-nya itu. Ya, NFT-nya itu jadi tiketnya. Boleh itu ya. Jadi bisa juga nanti suatu saat kalau ada orang mau nonton konsernya Tulus, dia nunjukin, Tulus NFT, NFT-nya punya lagu Tulus nggak? Kalau punya 5 lagu Tulus boleh nonton NFT, boleh ya, punya 5 lagu Tulus boleh nonton gratis, kalau nggak bayar. Bisa gitu. Jadi ada utilitiesnya juga ya di atas itunya. Ada apa lagi gitu. Jadi kalau orang punya gede-gedean misalnya, saya punya misalnya lagu 50 lagu Yoki Surya Prayogo. Nah, konsernya Yoki Surya Prayogo ditunjukkan, saya punya 50 NFT-nya. Oh, gratis nontonnya. Kalau nggak bayar gitu. Bayar 200.000. Nah, bisa gitu juga NFT-nya gitu ya. Bisa. Pak Budi, buka puasa enaknya es cendol atau gorengan? Nah, kalau di sini saya nggak tahu nih. Sebentar dulu kita lihat gift-nya di sini pakai apa? Ada es cendol nggak di sini? Ini gift-nya ada ganbate. Ini ganbate gimana cara ya ganbate? Itu kan saya nggak tahu nih gimana cara ngasih gift-nya. Saya nggak tahu gimana cara ngasih gift-nya. Aduh ya, jadi nggak bisa ya, nggak tahu saya gimana ininya. Sebentar, mana nih kehilangan lagi. Jadi bisa ini mau es cendol atau ini? Saya sih gorengan. Saya pengennya yang panas. Gorengan minyak, tapi enak juga kalau Bandung gorengan ya. Tapi saya nggak gorengan sih. Mengusahakan diri, pengen menguruskan ini juga perut. target nggak janji ya. Oke, anyway, enaknya si cendol mestinya ya. Candil juga enak. Pak Budi, kalau di mobil dengar streaming HP atau USB? Kombinasi streaming HP, USB dan CD. Saya juga masih play CD, jadi saya masukkan CD dalam mobil saya juga. Tapi saya punya flash disk yang isinya juga lagu yang ini ya, apa sih kalau dulunya mixtapes ya, kalau dulu mixtapes lagu-lagu dari saya. Kadang juga pakai streaming dari Spotify, kadang juga sudah di-download ke handphone gitu ya. Karena kalau di mobil biasanya kalau perjalanan keluar kota itu pakai
Google Maps kan ya sambil dengerin lagu ya. Jadi kalau saya kadang kalau mau yang berubah-ubah pakai handphone streaming, tapi kalau saya sendiri saya biasanya pakai flash disk. Oke, 5 minutes, the last 5 minutes, 5 menit terakhir sebelum kita beres-beres, kan harus nyiapin bukaannya. Jadi di mobil pakai smart audio, di mobil saya mah masih colokan USB. Tapi kan sekarang nggak masalah juga ya. Kalau di handphone bisa di Bluetooth, di mobil itu ada Bluetooth receiver ya, dari handphone jalanin streaming, udah langsung suaranya langsung ke Bluetooth masuk ke mobil, udah ini sekarang gitu ya, nggak jadi masalah. Ya. Jadi lagu nggak ada masalah. Tapi tadi pertanyaannya, lagunya dapatnya dari mana? Nah, maka harusnya dari toko musik. Nah, toko musiknya toko musik kami harusnya. Gitu ya. Jadi semoga lah ya ini ada jalan-jalan yang baru-baru ya. Tapi menarik ya, teknologi ini mengubah bagaimana kita menikmati entertainment. Dan kalau kita lihat toko musik yang konvensional sudah pada tutup ya. Kalau kita lihat tadi ini ada pasar 3 miliar lagu, tapi kenapa dulu ya di Bandung itu tutup ya, Aquarius ya. Sebenarnya kalau dia dulunya sih sebetulnya pas kami membuat Insan Music Store tuh kami ingin membuat sebenarnya toko musik digital softwarenya. Kami dulu software house yang mengembangkan white label untuk toko musik digital. Jadi kalau kebayangnya itu ya kayak orang-orang kayak tadi ya, kayak kita misalnya kayak ini ya Blitz Megaplex tadi ya. Jadi kalau orang-orang ingin buat tokonya toko fisik gitu ya, tapi di sininya tinggal dilengkapi dengan kayak warnet gitu ya, kayak warnet tapi tempat jual lagu gitu ya, tempat jual lagu. Jadi nanti bisa dengerin lagu misalnya di rumah makan ya, di restoran, puterin lagu. Wih, lagunya enak. Lagi ngebaso berlima itu. Oke, baso 5, lagu 3. Gitu ya, langsung di-charge lagunya, langsung di-download. Ini flash disknya atau nih handphonenya nanti, atau di streaming, atau dikirim ini filenya nanti di WA kan. Di Telegram kan itu, nomor handphonenya berapa, nanti itu filenya langsung dikirim lewat situ ya. Jadi bisa kayak gitu kan ya sekarang ya. Jadi memungkinkan makan bakso plus lagu. Atau juga yang orang-orang lagi itu juga kan biasanya di tempat-tempat yang menunggu kayak itu, kayak di airport, rumah sakit, lagi nungguin orang yang sakit dengerin lagu. Ini kayaknya lagunya enak ya, kayak download aja lah gitu ya, mainkan gitu. Jadi semua tempat itu memungkinkan. Begitu ya. Oke semuanya ya, kita kayaknya harus sudahi ini. Terima kasih semuanya, semoga apa yang saya ceritakan ini, yang kita obrolkan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga industri musik di Indonesia tetap bisa berjaya. Semoga para artisnya mendapatkan pendapatan yang secukupnya. Maksudnya secukupnya itu bisa hidup layak lah gitu ya. Bukan dengan cara yang vulgar, flexing yang bukan, tetapi dari karya-karyanya mereka. Semoga dengan orang membeli karya-karya mereka, maka mereka bisa berkarya, para artis-artis ini bisa berkarya, dan kita ini sebagai penikmat musik gitu ya, bisa menikmati karya-karya mereka yang tentu saja akan semakin banyak. Dunia ini kan selalu akan maju terus gitu ya. Teknologi akan berkembang, maka kita lihat toko musik juga akan berkembang, dan tentu saja karena hobi saya di sini akan tetap mencoba membuat toko musik yang format-format baru, nanti apakah NFT, metaverse dan seterusnya. Tapi saya masih tetap ingin cara yang konvensional pun tetap ada, sehingga dengan tujuan yang tetap sama ya, mensejahterakan para artis atau artis musik ya, atau musisi Indonesia, dan juga termasuk dengan ininya ya, creator-creatornya ya, para pengarang musiknya di belakang layarnya gitu ya. Gitu ya, saya sudahi Black Sugas, salam sungguh untuk Pak Budi gitu ya. Baik, selamat sore semuanya, semoga sehat-sehat semuanya, semoga kalau yang puasanya semoga diterima oleh Allah ya. Semoga dimudahkan semuanya, semoga bukaannya enak, makannya enak, dan semoga kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini genap semuanya gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak pakai ngopi. Kalau biasanya pakai ngopi, suhu gitu. Ngopinya nanti nih, mau habis buka nih nanti harus buat kopi nih. Yuk, saya sudahi dulu ya.